Halo, sahabat Nusantara. Selamat pagi. Seperti yang saya jelaskan dalam YouTube saya terdahulu, bahwa mata uang di alam jin adalah emas. Itu sebabnya kalau ada orang yang dulunya menyimpan harta karun berupa emas, pasti dipindah oleh jin. Kalau ada orang yang ambil harta karun tersebut pasti dijaga jin. Jangan diambil semuanya, ambil seperlunya saja. Misalnya ada 10 batang emas, ambil 1 batang saja. Jangan serakah. Kalau noleh pasti jadi gunungan sari. Nah, kalau nggak jadi gunungan sari, pasti minta ganti. Istri atau anak kalian diambil. Nah, dalam hal ini yang jelas, dalam YouTube saya kali ini akan mengungkap bagaimana sebetulnya proses pengambilan harta karun. Seperti halnya yang marak di Nusantara, banyak orang-orang yang menawarkan mengambil harta karun, tapi nyuruh beli ini beli itu. Biasanya suruh beli minyak ke Gus atau Ustadz atau paranormal yang mau mengambil harta karun tersebut. Nah, minyak itu harganya mahal. Nah, beli 35 juta, sekian puluh juta dan sebagainya. Padahal Gus Ustadz paranormal itu sendiri beli minyak belum tentu mahal. Dijual mahal, itu modus penipuan. Saya kasih tahu ya, kalau jin ya atau makhluk gaib butuh minyak, nggak usah nunggu dikasih Gus Ustadz paranormal ya. Nah, jin atau makhluk gaib itu bisa melesat kemana-mana dalam waktu yang cepat, dalam waktu sekejap mata. Mereka bisa berteleportasi ya, pindah satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat ya, dengan hitungan detik. Kalau butuh minyak, ngapain nunggu dikasih Gus Ustadz paranormal? Kalau mereka butuh minyak, ya tentu saja renang saja di pabrik minyak ya, atau selurup itu di pabrik minyak ya. Nah, ngapain harus nunggu dikasih Gus Ustadz paranormal? Apalagi ngambil harta karunnya seperti ngambil singkong digeduk. Nah, asal kalian tahu ya, kenapa paranormal yang melakukan mafia makrifat atau penipuan seperti itu ya, berkedok agama maupun tidak ya, yang mengatakan dirinya Gus, Ustadz, Kiai atau paranormal ya. Dalam hal ini yang jelas itu, kenapa hasilnya kok mesti kuningan? Kenapa ya hasilnya kok mesti tidak barang-barang yang berharga? Mereka itu sebetulnya nggak bisa. Mereka itu suruh orang taruh di tempat ini, tempat itu, dan sebagainya ya. Kalian saja yang pekok, dalam hal ini dibodohi, nggak ngerti. Nah, dalam hal ini pura-pura, oh itu tempatnya di situ, oh tempatnya di situ, kemudian diambil seperti ngambil singkong. Nah, dalam hal ini yang jelas
Dapatnya ya kuningan, benda-benda yang nggak berharga. Katanya suruh ya kasih ketan hitam, taruh kontak ya, taruh kotak tertutup, nanti 40 hari atau 45 hari ya baru dibuka. Setahun kalian buka lo tetap kuningan, wong kuningan tetap kuningan, masa bisa kuningan jadi emas? Ya, dalam hal ini yang jelas kalau ambil harta karun itu emas ya tetap emas, nggak bisa berubah kecuali kalau kalian ambil semua harta karun itu artinya kalian serakah diganti sama jin tersebut menjadi kuningan sari. Tapi itu biasanya dapatnya itu dalam jumlah yang banyak dan dalam bentuk yang sama, bukan yang berbeda-beda. Nah, misalnya emas batangan semua. Ya, misalnya koin semua, ada juga emas batangan dan koin. Nah, dalam hal ini yang jelas itu seperti itu. Ada yang keramik juga ya. Nah, dalam hal ini yang jelas ngambilnya harta karun itu diangkat dengan kekuatan goib atau a kind of magic ya. Dalam hal ini diangkat keluar sendiri ya, bukan nggak seperti ngambil singkong ya, digeduk ya, atau dilobangi dan sebagainya, atau diambil dalam tanah. Itu ditanam dulu itu sama paranormalnya, sama kiai, gus, ustadz paranormal itu ditanam sendiri dulu itu. Nah, pura-puranya aja dengan action mereka itu mengaduk tanah tersebut. Nah, dalam hal ini yang jelas ya, saya ini ya agar pinginnya kalian itu pinter, tidak dibodohi oleh orang. Makanya dalam hal ini biar kalian itu bisa membedakan paranormal abal-abal, gadungan maupun paranormal yang asli atau paranormal yang asli. Nah, paranormal yang asli itu biasanya tidak minta minyak dan sebagainya seperti itu. Ya, dan mereka biasanya itu kalau ambil harta karun yang ngambil sendiri. Ngapain ajak-ajak orang kalau bisa ngambil sendiri? Atau kalau ngajak orang pun ya nggak pakai dikasih uang. Nanti kalau dapat ya bagi-bagi. Nah, dalam hal ini yang jelas berpikirlah waras ya. Nah, kalian kalau bernasib mujur, ayo gabung di Permata agar mendapatkan ilmu yang berguna, ilmu metafisika sejati, ilmu yang benar bermanfaat untuk praktek kalian, agar kalian menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Orang berilmu itu bagaikan permata, ditaruh dimanapun, dandan kayak apapun ya, dalam hal ini bergaya kayak apapun ya, meskipun kayak gembel atau orang nggak pernah mandi sekalipun tetap dicari orang. Tinggal di kota, di desa, di kolong jembatan pun tetap dicari orang. Nah, ini salahnya orang-orang kita ya, itu melihat orang itu paranormal kalau udah tua pakai surban ya, dalam hal ini rumahnya besar, mobil berjajar, dikira sakti. Orang sakti itu malah gak bisa tua, muda terus ya. Dalam hal ini yang jelas gak perlu pakai sorban, gak perlu pakai udeng-udeng, pakai kaos oblong pun jadi. Yang penting bukti ya. Mari bergabung dengan Permata. Jayalah Permata selamanya.